Tenangkan hati dulu dalam hadiratnya. Supaya kita jangan sampai overthinking, salah thinking, atau yang seperti tadi itu, Tuhan dikira hantu, hantu jangan-jangan dikira Tuhan. Supaya jangan sampai kita itu salah paham. Banyak orang kan binasa suatu hari karena salah paham sama Yesus. Dan juga banyak orang yang sudah terima Yesus, mereka nggak bisa melihat berkat Tuhan karena mereka salah paham sama janji Tuhan. Nah, mereka salah paham sama firman. Pokoknya lah, agar kita bisa berpikir jernih, supaya kita bisa melihat yang Tuhan lihat dari perspektif ilahi, supaya kita bisa lihat kesempatan, bukan lihat kerugian, bisa lihat kemajuan, bukan kemunduran. Hati perlu tenang dulu. Tenangkan hati dulu dalam hadiratnya. Nah, hati itu tenang bukan karena kita mendengar musik klasik. Ya, piano klasikal itu bisa menenangkan, tapi itu ketenangan yang hanya sampai jiwa. Roh kita itu hanya tenang kalau masuk hadirat Allah. Makanya itu, saya nggak keburu-buru, nggak tergesa-gesa. Kalau hati saya lagi gundah gulana atau gelisah, lagi panik atau galau, saya nggak cepat-cepat membuat keputusan. Jangan pernah buat keputusan ketika hati Anda bimbang. Jangan buat keputusan ketika semuanya emosional. Ketika hati Anda gelisah itu jangan memutuskan apa-apa. Keputusan yang terbaik itu diambil dari otak pikiran yang tenang. Dan hati kita bisa tenang hanya kalau ketemu sama hadirat Tuhan. Saya punya satu kebiasaan. Kalau saya sedang diperhadapkan dengan sebuah keputusan, namun hati saya nggak siap, saya sisihkan dulu keputusan itu, saya taruh di pinggiran. Saya masuk ke hadirat Tuhan. Saya dengarkan bukan lagu klasik, lagu apa, tapi yang pasti saya dengarkan lagu pujian. Atau saya worship sendiri. Atau worship dengan teman. Pokoknya Tuhan itu bertata di atas pujian umatnya. Mau cari hadirat Tuhan itu gampang. Memuji Tuhan, Tuhan bertata di atasnya. Mau ketemu Tuhan, menyembah, Tuhan itu ada dalam penyembahan yang benar. Jadi kalau saya mau tenang, saya memuji dan menyembah Tuhan. Dan kalau saya mau tenang, saya buka Alkitab. Karena firman Tuhan itu menyejukkan. Menegur kadang-kadang, sakit kalau ditegur Tuhan. Tapi ujungnya alhasil, siapa yang dikoreksi oleh Tuhan, akhirnya memperoleh damai sejahtera, bahkan kedewasaan. Kalau Anda mau tenang, jangan cari tenang ke night club, nggak tenang di sana. Jangan ke alkohol, jangan ke kebiasaan buruk, jangan ke pornografi, wah itu merugikan sekali. Mau tenang, jangan ke drugs atau narkoba. Mau tenang yang sejati, masuk hadirat Allah. Nggak jauh sih, Tuhan sejauh memuji. Tuhan sejauh atau sedekat doa. Kita hanya berkata, Tuhan Yesus dia langsung ada di sana. Saya percaya, kalau hati kita tenang, pikiran kita jernih. Agar bisa berpikir jernih, tenangkan dulu hati kita dalam hadiratnya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia di ayat 28. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kan di ayat sebelumnya Tuhan sudah berkata, aku ini, kalian tenang aja, jangan takut. Ini guru. Harusnya mereka tahu. Waktu itu mata mereka langsung tercelikan. Mereka lihat, iya ya, itu Yesus Tuhan. Seharusnya malu ya. Baru saja mereka menuduh Tuhan itu hantu. Tetapi Petrus ini bijaksana. Di masa-masa kepanikan tersebut, badai taufan kan masih ada, kan belum tenang ini. Tuhan masih menenangkan hati mereka. Tuhan belum menenangkan badai taufan. Jadi, seringkali prioritas Tuhan jelas sekali. Tuhan tidak menenangkan kondisi keadaan yang Anda hadapi. Anda dan saya masih berada dalam problema. Tapi yang Tuhan tenangkan dulu bukan masalah kita. Mungkin belum terjadi mujizat di depan mata. Mungkin belum ada solusinya. Belum terjadi breakthrough atau terobosan apa-apa. Tapi kalau Tuhan mulai tenangkan hatimu, percayalah sebentar lagi keadaanmu akan menyusul juga. Jadi kalau Tuhan tenangkan hati seseorang, nurut saja, jangan bantah. Waktu Petrus sudah melihat Yesus, murid-murid semua tahu, oh iya ini guru. Petrus mengucapkan sesuatu yang sangat wise sekali. Sekalipun dalam kepanikan badai taufan, dia perlu konfirmasi. Gak ada salahnya minta konfirmasi.
Karena iman kita bukan berdasar penglihatan. Iman kita berdasarkan pendengaran. Lalu Petrus berseru begini dan menjawab Yesus, Tuhan, apabila engkau itu. Ini Petrus bukan ragu ya. Petrus perlu make sure untuk memastikan saja. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus minta satu perintah baru. Tuhan, kalau itu memang Tuhan, suruh saya datang. Nomor 2, tulis ini, agar bisa berbuah, kenali Tuhan dari damai sejahtera dan firman-Nya. Kita nggak boleh mentang-mentang ada tertulis dalam firman, lalu kita lakukan. Ya, kecuali firman yang sifatnya perintah, itu bisa kapan saja. Mengampuni nggak perlu konfirmasi. Tapi, kalau kita itu dikasih satu firman yang berupa janji, kita perlu gumulkan, paham maksud saya. Kita nggak bisa mentah-mentah, kita ambil ayat Tuhan berjalan di atas air, lalu kita nyemplung ke danau itu, lalu keluar dari perahu, lalu kita berkata, sekarang aku jalan di atas air. Jangan salahkan siapa-siapa jikalau Anda tenggelam. Karena Tuhan tidak perintahkan Anda jalan di Danau Galilea. Ini adalah sebuah cerita, kita bisa ambil maknanya. Tapi ini bukan perintah untuk Anda jalan di atas air, lalu Anda tenggelam dan mati konyol di situ. Untuk perkara-perkara baru dalam hidupmu, kalau itu bukan perintah Tuhan, tapi unsurnya adalah janji, minta konfirmasi. Supaya kita bisa berbuah dan ada penyertaan Allah, kenali Tuhan. Apakah ini kehendak Allah atau bukan? Dari mana? Dari damai sejahtera. Kita bisa tahu kalau itu kehendak Tuhan atau tidak, kadang-kadang kita dikasih kepekaan. Saya berdoa supaya kita semua semakin peka. Kita itu bisa rasa serak atau enggak? Seringkali kita mau melakukan sesuatu ya tiba-tiba rasa hati itu nggak serak gitu. Perasaan kayak nggak damai sejahtera, jangan dilakukan dulu. Kembali ke ruang doa, doa lagi. Uji. Kalau Anda nggak pasti juga bisa ajak beberapa saudara seiman yang bisa dipercayai, terutama beberapa orang yang lebih dewasa imannya. Di sana kita bisa diskusi. Dan coba Anda juga dengarkan apa pendapat mereka. Menurut mereka, apakah ini baik untuk dilakukan? Karena Tuhan juga bisa memakai besi menajamkan besi, manusia ilahi, manusia yang takut akan Allah saling menajamkan satu dengan yang lainnya. Kitab Amsal juga berkata dengan banyaknya nasihat suatu perkara dimenangkan. Bukan berarti dengar semua orang ya. Kalau kita mau dengar semua orang 1001 opini, kita tidak akan berjalan. Kita nggak akan melakukan apa-apa. Maksud saya seleksi, be selective. Belajar untuk lebih selektif memilih siapa yang boleh dan bisa berbicara ke dalam kehidupanmu. Janganlah berdiri di jalan orang berdosa. Janganlah kita itu duduk bersama pencemooh. Janganlah mendengarkan nasihat orang fasik. Kalau kita mau berhasil dalam hidup ini, jangan dengarkan perkataan orang-orang yang salah. Makanya itu gosip fitnah harus disingkirkan semua. Tapi kita bisa minta sama Tuhan orang-orang maju sekeliling kita. Penasihat-penasihat yang benar dan takut akan Allah. Dan mereka bisa menimbang sebelum Anda mengambil sebuah keputusan, baik itu keputusan untuk company, perusahaan, pekerjaan, atau keputusan mau belajar apa, jurusan apa, atau keputusan untuk pasangan hidup, keputusan dalam kesehatan, apakah saya tempuh jalur medis ini, yang atau yang itu, kita bisa minta sama Tuhan damai sejahtera. Tapi jangan pernah lupa bahwa otoritas orang percaya itu adalah firman Allah. Karena itu agar supaya kita bisa berbuah, kita bisa mengenali kehendak Tuhan, kenali Tuhan